Ini adalah komedi putar tempat mereka bertiga saling bertemu. Suresh pun menyarankan agar mereka segera meninggalkan kota ini secepatnya. Aku akan membantu mendapatkan tiket dan paspor, tegas Suresh, karena dia adalah seorang dokter dan tidak akan dicurigai. Suresh pun menjelaskan bahwa dia tidak memiliki siapapun di dunia ini setelah semua keluarganya mati terkena gigitan ular, dan dia sekarang memiliki Rani yang begitu dia cintai. Namun biarlah Rani menjadi milikmu dahulu demi kebahagiaannya. Keesokan harinya Suresh pun membawa Risu untuk tinggal di salah satu kamar rumahnya. Setelah masuk ke dalam ruangan ini, Suresh pun menjelaskan jika mereka akan berangkat ke Thailand dalam waktu 2 hari lagi. Namun tidak lama setelah Suresh pergi, ternyata seorang mengetuk pintu ruangan itu dari belakang. Lalu Risu pun melihat siapa di sana. Ternyata ibu kos ini datang untuk menemui Risu. Risu sempat kaget melihatnya. Risu pun bertanya kepada ibu kos ini, mengapa dia bisa tahu kalau dirinya di sini. Kemudian ibu kos ini mengatakan bahwa dia sengaja mengikuti Risu setiap harinya. Risu pun meminta dia agar tidak lagi menemuinya. Setelah itu ibu kos ini pun keluar dari tempat itu. Tidak lama kemudian Suresh kembali datang untuk menemui Risu. Dia masuk ke dalam untuk mengantarkan Risu makanan. Tapi dengan kepekaannya sebagai dokter, Suresh pun mengetahui bahwa seorang wanita baru saja masuk ke ruangan ini. Lalu dengan niat buruknya dia pun akan melaporkan perselingkuhan yang dilakukan Risu pada Rani. Mendengar itu Risu pun marah dan langsung menusuk Suresh. Namun Suresh dapat menghindar dan mendorong Risu sehingga dia terpental. Kemudian dia keluar dan mengunci pintu itu kembali. Sungai itu penuh dengan buaya dan siap untuk memangsa wanita ini jika dia jatuh ke dalamnya. Itulah yang dikatakan Suresh pada Rani tentang pengkhianatan cintanya. Namun Rani menjelaskan kalau waktu mereka lah yang salah. Mendengar itu Suresh pun lega karena menurutnya itu sudah lebih dari cukup. Sementara di sisi lain Risu mendobrak pintu ruangan ini sehingga dia pun berhasil keluar dari sana. Di malam harinya Suresh pun mengajak Rani untuk pulang ke rumah. Suresh pun membuka sebuah lemari yang berisi buku-buku tentang novel Dinesh Pandit, di mana Suresh ternyata mengetahui jika Rani sangat terinspirasi dengan cerita-cerita di novel itu. Rani pun tertegun saat ini karena Suresh juga ternyata sudah mengikuti Rani sejak lama. Di saat Rani waktu itu berobat ke kliniknya dan dia melihat novel itu di tangan Rani, sehingga dia pun akhirnya jatuh cinta pada Rani. Lalu ketika Rani sangat ketakutan, tiba-tiba saja dia lari dan terhempas. Tidak lama kemudian Rani terlihat berlari di tengah derasnya hujan. Dia masuk ke kantor polisi itu dan melaporkan bahwa suaminya ingin menghabisinya. Tapi tiba-tiba saja Paswan datang. Ternyata Paswan sudah mengetahui jika Suresh lah yang sudah menghabisi semua keluarganya sendiri dengan memasukkan ular berbisa sehingga semua keluarganya mati terkena gigitan ular waktu itu. Sedangkan kasusnya tidak bisa dibuktikan sebab waktu itu Suresh masih kecil. Mendengarnya Rani pun terlihat menyesal. Menanggapi laporan tersebut, para polisi ini pun segera mendatangi rumah Suresh untuk memeriksanya. Mereka menemui sebuah ruangan di mana pintu ruangan itu sudah jebol. Lalu mereka pun masuk ke dalam untuk memastikan. Namun mereka hanya menemui sisa-sisa dari keberadaan Risu. Tidak lama kemudian Inspektur Kishore mendapatkan sebuah panggilan. Dan ternyata satu kejadian besar di kota ini sudah terjadi. Mereka menyaksikan sebuah mobil yang terbakar dengan 2 korban di dalamnya. Mereka menemukan koper dan tanda pengenal Suresh. Berikut juga sesosok jenazah ibu kos di mana Risu tinggal.